Inti belajar mantik itu membereskan pola berpikir. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi kita sadari dan itu terbatas, tidak bisa dipaksa. Itu sebabnya ada orang yang rusak karena pikiran, sumber penyakit ya kalau dipaksa. Jadi pikiran itu harus loncat kepada ilmu yang disebut rasa, ya kan? Nah, ilmu rasa ini dijembatani oleh ilmu akhlak. Kalau akhlak kita jelek, nggak mungkin rasa itu timbul untuk membantu pikiran, paham ya? Maksudnya itu. Jadi ilmu berpikir itu secara Islam harus. Itu dilakukan setelah balik. Baru kita memahami. Karena ayat-ayat itu harus standar dengan logika kan. Nggak mungkin kan melepaskan logika. Itu sebabnya ada ilmu mantik. Lebih khusus hari ini kita bahas perkara ilmu mantiknya terkait dengan pola berpikir kita. Insya Allah memang agak akademis ya. Nampaknya bagi umum nggak ada gunanya. Karena pikiran itu pancas orang. Padahal salah. Berpikir itu dituntun oleh Quran dan hadis kan. Apakah kamu berpikir? Ini sering gitu ya. Nah, itu salah satu dasar. Insting atau ilmu logika secara bahasa epistemologi. Bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahilladzi ja'alal ramadana syahrul syamil lil mukminin wa ja'alal qur'ana hudalil muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyadiqul wa adil amin. Allahumma wa sallim wa barik wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin afdolil khalqi ajmain wa ala alihi wa tabi ajmain wa ma tabi'ahum bi ashanin ila yaumidin. Subhanallah ilmalana ilama alam tanah inaka antal alimul hakim. Rabbi sari sadri wa yasiri amri wa qul udata milisani ya qauli. Ya Allah, mudah-mudahan petaklim dan juga yang ditaklimi dilancarkan, dimudahkan taklimnya, dimudahkan semua ikhtiar usahanya, dimudahkan semua ibadahnya. Hanya ridhomu yang ku cari ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung kita masuk kepada doa untuk besok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syamaqadin an adai fardi syahri ramadana hadisyan lillahi ta'ala. Doa kita yang ke-18. Allahumma nabbini bihi li barakati asyarini wan nawir bihi qalbi bidayati anwarihi wa kusbi kulli adai ila tibai atsyirihi binurka ya munawiral qulubi arifin. Ya Allah, sadarkanlah aku untuk mengetahui berkah yang ada pada waktu sahur. Terangilah hatiku dengan cahayamu yang lembut. Jadikanlah seluruh anggota badanku dapat mengikuti cahaya itu. Wahai penerang hati sanubari. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bahas langsung ilmu mantik atau secara umum biasa disebut ilmu filsafat. Apa? Ilmu filsafat. Jadi kalau ditanya ilmu filsafat ya itu ilmu mantik. Ya. Nah, secara Islam sangat penting dipelajari agar kita tidak sering keliru dalam merekonstruksi bangunan tauhid. Itu secara Islam. Supaya kita jangan melenceng tauhid kita karena memahami tauhid sering menggunakan logika, ya, betul kan? Tuhan ada di mana? Itu kan pikiran, ya. Jadi pas kita merekonstruksi ilmu-ilmu Tuhan, kita nggak nyasar gitu. Banyak orang nyasar kan? Kalau perkara tauhid, kalau tidak mempelajari ilmu mantik, maka penting. Nah, terutama yang di sini nggak alahut ini malas pulang ngaji ya. Nanti besok ngomong alahut juga nungcikui lagi. Nah, ya, begitu ya. Dalam logika yang menjadikan landasan penting dalam mengenal Allah. Lebih khusus kan kita tahu mengenal Allah kalau sudah mengandalkan logika selalu mengandalkan sifat-sifat Allah. Dan itu ada di Al-Qur'an ya. Paling dasar itu kan. Jadi ilmu mantik merupakan suatu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah
yang dapat membimbing manusia dalam kita berpikir, ya, supaya dapat menghasilkan kesimpulan yang benar, sehingga bisa terhindar dari kesalahan berpikir yang akhirnya menghasilkan kesimpulan yang salah dan keliru. Makanya berat ilmu ini. Itu ilmu lama. Jadi semua ilmu teknologi itu selalu tersusupi dengan ilmu filsafat, ilmu mantik. Jadi ilmu kuno. Ya, kalau ditanya ilmu paling tua apa? Ilmu filsafat atau ilmu mantik, ya. Nah. Jadi apapun juga, terutama ikhwan akademis ya, kalau diuji harus paham ilmu ini. Karena kalau paham ilmu mantik, mereka penguji itu mempelajari pikiran kamu, pola berpikir kamu, kan gitu. Itu rahasianya. Jadi harus paham ilmu mantik. Jadi ilmu mantik secara etimologis kita bahas dulu, atau secara bahasa. Apa sih? Berasal dari dua bahasa. Nah, terutama bahasa Arab natako. Apa? Natako. Yang artinya berkata atau berucap. Natako, berkata atau berucap. Juga bahasa logos Latin berarti perkataan atau sabda. Bahasa Latin perkataan atau sabda, ya. Dua perkataan itu artinya, ya. Sedangkan pengertian mantik, pengertiannya, maksudnya, menurut istilah dulu ya, alat atau dasar yang gunanya untuk menjaga dari kesalahan. Makanya ilmu mantik itu suatu alat, suatu ilmu supaya kita menjaga dari kesalahan berpikir. Bukan kesalahan ngomong dulu. Omongan salah itu kan berkat salah berpikir, iya kan? Nah, salah berpikir. Atau sebuah ilmu yang membahas tentang alat dan formula berpikir. Jadi diatur, ya. Makanya untuk berpikir bagus apa dulu? Hanok dulu. Nah, pikiran itu nanti akan bahas besok. Jadi step by step. Gimana pas orang memancing omongan ini, pikiran kita mesti gimana? Tenangkan dulu, ya. Dijamin deh kalau orang tuh langsung lontar, maka dia pasti melenceng. Itu dinilai nanti. Mau nggak nih dibuat cerdas? Bukan didoktrin ya. Dibuat apa? Cerdas kita berpikir. Bukan jadi bodoh. Ingat tidak. Jadi kadang-kala orang diam itu menghindari pola berpikir salah, ya. Penting kan nih itu anak-anak sekarang? Penting ya? Nah. Menjaga kesalahan ya, terutama khususnya berpikir, supaya kita juga jangan salah berucap. Sehingga seseorang yang menggunakan akan selamat dari berpikir yang salah, kemudian ujungnya bertindak juga tidak salah. Karena turutannya berpikir, berucap, amal. Betul kan? Sepakat? Sepakat ya? Nah, berpikir itu timbul dari faktor apa? Lebih dalam lagi. Nawa itu ada di hati. Jadi runutnya gitu, ada 4. Niat, pikirkan, ya, ucapkan, amalkan. Tolong ya. Apapun yang akan dilakukan, apapun juga jenisnya, niat, pikirkan, ucapkan, amalkan. Niat langsung amalkan salah nggak? Salah ya. Niat langsung amalkan salah. Tanpa niat pikirkan langsung juga bisa salah. Betul kan? Itu SOP-nya bisa seperti itu. Ngomong ya, SOP-nya aneh. Semua kok diatur nih semua. Ya memang kayak gitu. Karena letak rusak manusia itu di pikiran. Dasar itu ya. Karenanya ada disiplin ilmu mantik. Sering disebut sama orang filsafat adalah bapak segala ilmu. Jadi kalau ditanya filsafat itu bapak segala ilmu. Ilmu apa aja? Ilmu pasti, ilmu dakwah, betul kan? Nah, bapak segala ilmu itu. Ya. Makanya di Quran sering, apakah kamu berpikir? Ya. Apakah sudah kamu pikirkan? Ya, ingat ya, itu dasar kita mempelajari ilmu mantik. Jadi pertanyaan dalil hukum. Kalau ada orang mengharamkan belajar ilmu mantik, gimana? Salah nggak? Salah. Berarti Pak Uji salah karena ya belajar ilmu filsafat. Ya, jadi ilmu filsafat. Cuman pemahamannya satu yang sampaikan. Ilmu filsafat itu ya harus terukur, harus ada batasan. Ukurannya adalah syariat.
kesimpulan syariat itu terletak pada ukuran yang tepat adalah fikih. Itu aja. Betul kan? Pasti orang-orang pada ngomong gitu. Beneran kayak ngomong gitu nggak tahu lah ya. Nah, jadi itu dasarnya. Apapun juga kita boleh belajar, tapi kita pas berpikir, tolong timbang dengan fikih. Itu kuncinya. Sampai ya, apapun juga. Karena kita muslim, timbang dengan fikih. Ya. Ilmu mantik sering disebut bapak segala ilmu, atau bisa dikatakan ilmu dari segala yang benar. Tapi bisa salah. Kalau sumbernya salah, ya. Karena ilmu mantik ialah sebagai alat untuk menuju ilmu yang benar. Itu Quran. Berpikir yang benar akan menjadikan ilmu yang benar. Tuh. Atau karena ilmu yang benar perlu pengarahan mantik. Pola berpikir ilmu mantik. Jadi ada dasarnya. Nah, jadi kalau ditanya secara garis besar, ilmu mantik itu untuk apa sih? Berpikir benar supaya jangan salah, gitu dulu. Jangan berucap. Ada lagi ilmu kalam. Ilmu kalam itu udah dipraktekkan loh. Bukan berpikir lagi ya, sudah dipraktekkan, sudah diamalkan loh. Iya. Yang salah itu yang diamalkan. Nah, hati-hati kalau masih di hati salah, Allah masih maklum. Tapi kalau sudah berpikir mendekati ucapan bisa salah. Kan ada batasan tuh. Ya, ya. Hukum mempelajari ilmu mantik ada 3. Ada berapa? Ada 3. Pertama, haram. Hukumnya menjadi haram. Pendapatnya dari siapa ini? Dari orang-orang ilmu filsafat. Imam Ibnu Sahal, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar mengharamkan. Kan bingung tuh kalau kita nggak awam, dia mengharamkan tuh. Tapi mengharamkan ini bukan seluruhnya ya. Kayak ini, kayak yang disebut syubhat. Ada syubhat hasanah, ada syubhat dolalah kan? Ah gitu. Jadi berpikir yang salah mungkin maksud beliau ini ya. Yang kedua, boleh. Yeah. Pendapat ini berdasarkan Imam Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi dan banyak lagi. Ya. Yang ketiga, jika seorang pelajar mempunyai kecerdasan yang mumpuni walaupun umurnya masih kecil, maka harus mengamalkan ilmu mantik. Ya, misalnya ada orang yang intelektualnya tinggi kan, harus segera membereskan, dikasih ilmu mantik. Tuh. Berarti ilmu mantik syaratnya adalah setelah kita balik. Ya. Bayangin zaman sekarang orang udah berkeluarga nggak mempelajari ilmu mantik, bisa kebayang nggak? Pola berpikirnya salah sering nggak? Apalagi dalam agama. Nah. Ya, seorang mempunyai kecerdasan yang mumpuni serta sudah mengamalkan. Jadi mantik itu setelah dia mengamalkan syariat dengan baik. Sekarang Andung kan ngajarin mantik nih, Andung anggap syariat sudah baik. Duduk nggak? Jadi kalau ustadz mengajari ilmu mantik syariat orang itu belum baik, nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Jadi dasarnya syariat dulu, SOP-nya gitu. Maka kalau sudah syariatnya baik, boleh mempelajarinya. Itu semua ulama sepakat, jumhurnya ya begitu. Jika tidak memenuhi syarat itu, maka dilarang oleh jumhur ulama. Ya, dilarang. Jadi syarat ilmu mantik ini ternyata berat. Harus paham fikih, harus paham, harus sudah mengamalkan syariat. Adapun tentang ulama yang mengharamkan semata-mata pengharaman ilmu logika Aristoteles itu yang diharamkan tadi. Tapi kita boleh nggak mempelajari? Boleh. Studi perbandingan. Apa namanya? Plato, Descartes. Hanya studi perbandingan. Di mana letak salahnya? Takut kita kalau tidak memahami ke sana, takut salah kita bahwa kita memasuki ke arah sana. Ya, duduk ya. Nah. Yang dimaksudnya adalah terutama pemahaman ilmu logika Aristoteles yang mengandung metafisika yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kalau kita tidak paham mempelajari
ilmunya misalnya Rumi, fihi ma fihi, sudah itu. Tidak paham Al-Arabi, Ibnu Sina. Hati-hati Pak. Ya, itu perlu dasar orang yang paham dulu pola berpikir ilmu mantik. Ya, baru kita buka buku itu. Jangan merasa pintar dulu. Dijamin deh kesasar. Bener, nggak percaya loh, kesasar loh. Jangan gampangin itu, secerdas apapun juga. Karena pola berpikir dia itu beda dengan kita. Ya, beda. Insya Allah Andung jelaskan dalam risalah selanjutnya tentang ulama yang mengharamkan semata-mata apa sih yang diharamkan itu. Ini ada khusus yang nggak boleh, ya. Tapi kita harus tahu itu khusus ya. Kita lanjutkan lagi. Pemikiran ilmiah dalam dunia Islam. Itu bagian ilmu filsafat atau mantik. Antara lain dapat ditemukan dalam kajian-kajian ilmu usul. Betul kan? Setuju Pak Ustadz ya? Ya. Sudah itu ilmu mustalah. Ya kan? Sudah itu ilmu mustalah hadis, dialektika kalam, dialek kalam, ya, dan lain-lain. Itu sebabnya, ini yang nggak ada dasar di Islam agak keteter nggak? Nggak ya. Nanti jelasin aja kalau tanya Ustadz jelasin ya, gitu. Itu sebabnya cabang-cabang ilmu dalam Islam memiliki tradisi, corak, kekasan tersendiri yang berbeda dengan ilmu epistemologi yang lainnya, ya. Kalau ditanya banyak mana cabangnya ilmu Islam, ratusan. Karena dasarnya itu perlu tata aturan disiplin yang tinggi untuk memasuki Quran dan hadis. Enggak sembarangan. Itu pelan-pelan kita pahami. Ya. Ia lahir dari perkembangan ilmu itu sendiri sebetulnya. Pertemuan dan tercampurnya ilmu Islam dengan tradisi ilmu lain. Ini sebenarnya baru terjadi di zaman Yunani memang setelah abad ke-5 Hijriah. Di sini mulai banyak yang kebingungan. Ya, zaman sahabat nggak ada bingung karena belum tercampur. Ya, artinya sudah sangat lama ya. Betul kan? Bapak-bapak tercampur dengan ilmu sains sekarang ya, Islam. Tercampur kan? Ini yang kita mesti beresin dengan ilmu mantik. Jadi silabusnya sebentar aja kalau dia nggak perlu bab-bab jilid besar. Kalau ingin lebih dalam lagi ada spesialis khusus kan. Itu beda, akademis masuki, ya. Nah, tapi bahaya juga kalau dia tidak memahami konteks Islam secara nawaitu, ruhani, tasawuf, torekot. Hati-hati bisa kebablasan kan. Nah, jadi semua yang Andung jabarkan ini bukan kata Andung ya. Perkara ilmu mantik itu sesuai dengan firman Allah. Ini full, kalau ditanya paling full ilmu mantik itu berada di Quran surat apa? Ya, berada di surat At-Takasur sampai tamat. 8 surat, makanya pendek. Ya, hanya 8 surat, bayangin ilmu yang bisa berjilid panjang oleh Allah hanya disimpulkan hanya dengan 8 ayat. Silakan baca dulu sebelum bedah lebih dalam kenapa di surat ini. Silakan At-Takasur surat 102 ayat 1 sampai dengan 8. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو
اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Secara rohani ayat ini perlu dihafal. Artinya dibaca dulu. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Kesimpulannya, saya sampaikan ke Ustaz Fauzi, dasar paling pokok ilmu filsafat adalah apa ya? Bedah aja ya. Kalau ada yang mendebat, ada firman Allah. Duduk. Ya, bukan yang kemarin. Ya, dasar ilmu antik, ilmu filsafat adalah itu. Jadi ayat itu kodamonya orang yang degil dalam apa? Dalam mendebat, nggak mau kalah pikiran. Boleh baca ya. Ada kodamonya, tapi belum sekarang ya. Mengamalkannya. Ada termasuk badiin tadi mim. Ya, nanti mimnya dirubah itu pola berpikirnya, alatnya kemana? Akal asli. Tuh nggak? Natijahnya harus turun ke kolbu supaya bantu ke atas, ke akal pikiran. Maka dia drop. Maka ada dialog antara ateis dengan orang ditanya. Kalau ditanya, yakin naik itu mendalami ini, mendalami ilmu ini, maka dia bisa mendebat. Dasarnya filsafat, ya, duduk ya, dan dia kelebihannya apa? Mukjizatnya, dia bisa masuk ke wilayah sejarah tanpa kita belajar sejarah. Hebatnya, nggak usah tahu, itu hebat. Kita nggak belajar sejarah Yunani, masuk tuh. Timbul sendiri. Itu dituntun oleh Quran. Ayo, mau nggak nih? Ini akan mencapai dulu. Ini jangan-jangan nanti pas mau menafikan ilmu filsafat, dia dalam ilmu filsafat lagi loh. Yakin dong. Itu habis itu win loh nanti. Bener. Kira-kira dulu ya. Itu kekuatan logika ya. Kalau kita tersadarkan kepada apa yang disebut maqamat Quran, harus begitu. Kita bahas tadi, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, ya, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Rugi nggak? Berdebat terus, tapi salah terus. Kalau berdebat dia menang itu bagus, ahli-ahli hukum. Terus dia mengandalkan tidak mengandalkan yang aslinya kan. Lalu nanti, jangan begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Betul kan? Nah, lalu janganlah begitu. Bayangin 2 kali itu, diingetin lagi. Kelak kamu akan mengetahui. Nah, berapa kali? 3 kali. Jangan begitu, kan udah bahas nih sampai 3 kali loh. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, harus naik pengetahuannya ke yakin, tidak pengetahuan di asbab. Jangan dilawan. Kalau asbab kita ngalah aja, dia asbab lagi, kita asbab lagi. Apa doai? Asbab itu ada batasan enggak? Harus ada batasan. Setuju Ustaz? Nah, ngajarin ilmu yakin ya. Ilmu yakin bukan percaya loh, berat loh. Syarat ilmu yakin kesulitannya ihsan kemarin. Ihsan itu terkait dengan apa? Keyakinan Allah mengontrol kita. Jadi akhlakul karimah.
Nggak bakal kita mempunyai ilmu keren kalau akhlak kita mandek. Terkait dengan apa? Amal. Ayo, salah nggak tuh omongannya ya? Udah kita kalau pengen pintar beramal baik deh, ya. Jangan terlalu banyak maksiat. Pasti naik sendiri tuh spiritual kita. Membantu asbab kita. Misalnya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ngeri nggak kalau nggak pakai ilmu yakin? Ngeri nggak? Gunakan ilmu asbab. Ada yang pecah nggak kepalanya? Ayo, ada yang pecah nggak? Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Nah, udah pecah baru ainul yakin kan rugi bro, ya kan? Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Tidak paham ya? Bangga, cerdas, pintar, pandai mendebat. Tanggung jawab. Salah nggak ya Tuhan? Yakin Quran ini bukan buatan manusia. Sampai kiamat ini masih kepake nggak? Yakin nggak? Tapi simpulannya harus dipahami. Yang mudah-mudah ini gimana? Nggak ada. Cerdas itu ternyata bukan dengan menghafal belajar tinggi. Akhlak dulu baiki. Ada yang mau debat? Pengelawan nggak mau omongan lagi. Nah, ya gimana? Nah ini mumpung sedikit. Kalau sedikit ada buat aja yang benar-benar dikaji. Kalau ramai nggak mau. Karena ada yang debat. Debat yang paling nggak suka anu apa? Debat hati. Karena di sini bahaya bukan debat omongan. Debat apa? Waduh, itu paling bahaya. Hati-hati, Ustaz, paling bahaya itu harus peka di debat kalau dulu. Karena debat kalau itu yang didengar. Walaupun kelihatan orang diem, ya. Jadi kalau ulama itu memancing debat secara kalem ucapan, itu ulama itu untuk menutupi debat hati supaya jangan langsung dinilai tanggung jawabannya. Sampai Pak, itu metode. Ada yang bertanya, jujur aja, ucapkan aja. Ah itu dia penakut. Karena orang kalau udah berucapan dengan doa, bahaya. Itu dia. Lanjut kan nih? Lanjut ya. Ayat tadi itu kan jelas menjelaskan tentang orang-orang yang bermegah-megahan, pola berpikir yang tinggi, ya, merasa pintar, bukan megah-megahan harta ya. Nah, termasuk itu juga, tapi efeknya beda ya. Dalam hidupnya hingga masuk ke dalam kubur. Oleh Al-Quran, kehidupan seperti ini diingatkan kepada kita, terutama insan akademis. Kan sekarang standar akademis kita mesti sesuai dengan kodrat zamannya. S1 mungkin tinggi, mungkin naik standar asbabnya ya. Nah jangan lupa ini Islam itu jangan sampai terjadi ya pada tiap-tiap, khususnya umat muslim, wabil khusus ikhwan YMA ya. Itu gunanya belajar ilmu mantik atau filsafat secara sisi tasawuf dengan amalan tarekat. Jadi setidaknya pas duduk kemari kita sudah tahu silabus apa sih yang mau digunakan di sini. Bukan arti kata berpikir itu dinafikan, nggak bisa bro. Hakikat manusia itu menurut sufi itu termasuk kurang tepat adalah spiritual. Bukan, spiritual itu terkait juga jasadi. Ya, itu ya. Jangan langsung dinafikan ya. Itu disebut arifun. Apa? Arif kita. Jadi itu rambu-rambunya. Karenanya bagaimanapun ada kehidupan setelah mati ya. Itu wilayah yakin kan? Yakin kan nih ada kehidupan setelah mati dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap amal. Ya, amal ini terkait kita dikasih pikiran gimana kita menggunakannya, yang diperbuatnya selama dalam hukum taklif kehidupan di dunia ya.
Hanya saja pemahaman dan keyakinan seperti ini, adanya pertanggungan jawab amal setelah kematian, tidak ada yang sama sesuai daya tangkap pengetahuan yang dimilikinya oleh masing-masing umat. Di sini tugasannya berat ya. Jadi memahami kelompok umatku ke wilayah tauhid itu berat banget. Benar-benar Nabi itu sampai babak belur. Ya, apalagi zaman sekarang Pak, jahiliyahnya berbeda, tidak terlihat lagi. Ya, setuju kan? Ya. Oleh karena tingkatan atau kemampuan seseorang dalam melihat dan memahami tentang keberadaan akibat atau balasan amalnya di akhirat, itu kan berdasarkan tingkatan pengetahuannya. Betul kan? Pengetahuannya, betul kan? Itu dulu. Bukan keyakinannya, jangan dulu bicara keyakinan, itu taklid. Iya kan? Pengetahuannya, ilmunya, itu dasar. Maka dalam surat tadi dijelaskan kan mengenai pengetahuan seseorang dalam menjalani kehidupan ilmiah sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, hingga menimbulkan pemahaman pengamalan yang masing-masing berbeda, yaitu perbedaannya satu, ada pengetahuannya yang baru sampai pada kamu akan mengetahui. Pengetahuan itu baru mengetahui. Di At-Takasur kan ini terdapat di ayat 3. Kala saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, baru mengetahui. Setuju ya? Nah, akibat perbuatan itu baru mengetahui, tergolong pada pengetahuan yang sifatnya awam. Derajatnya awam, pola berpikir filsafatnya masih awam atau orang awam, yang dalam istilah Plato disebut eikasia, masih awam. Atau dalam bahasa spiritualis Islam atau dalam ilmu tasawuf disebut baru berilmu. Pengetahuan yang didapat hanya lewat panca indera semata, itu ilmu. Penglihatan, pendengar, dengar dakwah, baru ilmu. Melihat dengan bersifat sementara, belum ada keyakinan yang kuat, betul kan? Harus ada bukti, mana buktinya, mana dalilnya. Walaupun LCH kalau masih menanya begitu, itu masih berilmu. Banyak kayak gitu kan? Banyak ya. Masih labil karena indera rasanya baru pada tatanan sadar. Jauh baru dalam tatanan sadar, belum dulu. Maksud anda yang kedua, ada pengetahuan yang sampai pada kamu akan mengetahui. Kamu akan mengetahui, tadi mengetahui, kamu akan mengetahui. Ini tatarannya di At-Takasur masuk ayat keempat. Ya, nah, summa kala saufa ta'lamun. Lalu janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, baru mengetahui. Yang di dalamnya terdapat kata summa, di mana kedudukannya sebagai kata sambung yang bermakna lalu kan, baru ilmu. Ilmu masuk ke yang berlalu kan ilmu, baru berilmu, baru akan mengetahui. Kemudian atau dan yang menunjukkan pada pengertian meneruskan pekerjaan yang berikutnya setelah mengerjakan pekerjaan sebelumnya. Jadi jangan diem setelah berilmu, nggak boleh. Ya, lanjutkan. Selesai memperbarui pekerjaan tersebut menuju yang lebih baik lagi. Ya, jadi di sini sifatnya bisa kualitatif atau kuantitatif. Dalam istilah filsafat Plato, peringkat pengetahuan yang kedua ini disebut pistis. Apa? Pistis. Aduh, pusing. Pusing. Ya, enggak ya. Secara filsafat baru tingkatan pistis. Tingkatan awam tadi apa namanya? Nah, disebut ya. Sedangkan dalam spiritualis Islam disebut
ilmu al-yakin. Tasawuf menyebutnya ilmu al-yakin, pengetahuan yang didapatkan lewat panca indera, pengalaman, imajinasi, dan baru pada permukaan rasa dijauhi. Baru masuk ke permukaan rasa, itu yang disebut antum dijauhi. Duduk ya. Nah, itu kedua. Ya, melihat dengan penuh perhatian, mulai itu udah ada ilmu, namun belum ada kesadaran yang maksimal, indera rasanya sudah mulai naik sedikit, namun baru pada tataran qalbu. Kalau di sifat baru sifat qalbu, sifat Allah di qalbu. Itu tatarannya. Nah, sampai sini paham ya? Ya, ketiga, ada pengetahuan yang meningkat sampai pada kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Kamu tahu pengetahuan itu yakin. Meningkat pada pengetahuan yang ketiga adalah terdapat pada At-Takasur ayat 5. Kalau ta'lamuna ilma yakin, ya. Nah, jangan begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, bukan ilmu lagi, tapi yakin. Nah, di sini pengetahuan yang dinamakan ilmu yakin itu merupakan hasil dari pengetahuan ekasia pistis sudah dapat dipahami, sudah naik. Yang dua, ekasia pistisnya sudah naik. Ketiga, yakin. Maka ada pengetahuan berikutnya yang lebih tinggi lagi, yaitu ilmu yakin. Dalam istilah Plato disebut dianoia. Dianoia. 3 tahapan filsafat berpikir. Di Islam ada, di ilmu Yunani ada, dan itu sama. Penjelasannya begitu. Yang profesor mana? Hel. Anu nyimpulkan dari buku yang begini loh. Tuh. Anu udah baca. Cari ini di buku dulu, kalau ada potong telinga. Udah kesimpulan. Bayar ya. Dalam istilah spiritualis Islam disebut, itulah disebut ilmu ainul yakin, ya kan? Nah, ia melihat dengan mata kepala sendiri sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat. Muka syafah, ya. Melihat dengan mata hati, bukan mata ini, mata hati. Indra rasanya meningkat tajam sampai pada fu'ad, titik yang paling fu'ad. Tuh. Itu bukan ada strata pemahaman ilmu. Yang keempat, tambah aja yang keempat ya. Ini nggak di luar. Itu kan nyebutnya 3, yang keempat. Insya Allah yang keempat itu meloncat aja ke 4 lah. Nggak usah 1, 2, 3 ya, 4 ya. Ada pengetahuan yang baru sampai pada sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ilmu yakin. Lanjutnya meningkat pada pengetahuan yang tertinggi. Kalau kamu ilmu yakin kan naik ke situ, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Di sini istilah pengetahuan digunakan ainul yakin merupakan hasil dari pengetahuan eksia yang tadi yang sudah dapat dipahami. Maka ada pengetahuan berikutnya yang lebih tinggi, yaitu dalam istilah Plato, spiritualitas, ilmu tasawuf, hakul yakin. Apa? Ainul yakin bermain hakul yakin. Ya. Pengetahuan yang dapat lewat panca indera dengan lub, bahasanya titik pusat qalbu yang beriman. Lub itu bahasa lub tempatnya. Di situ sudah bahasa rahasia. Ya, hakul yakin bahasa rahasia. Jadi bukan melihat dengan mata hati lagi, sudah ada komunikasi. Ya, bahasanya rahasia, hingga menimbulkan super kuat keyakinan kita, pengetahuannya yang didapat lewat awal depan dari panca indera, sadar qalbu, kuat dan do. Itulah isinya, nanti bahasanya syir. Jadi syir itu bahasanya, bukan strata tempatnya. Ya, duduk ya. Kita pahami pola berpikir Ibnu Sina, karena beliau ini Anda nggak bisa menemukannya apakah Allah tidak sampai di mana, nggak ada yang tahu. Allahu a'lam. Ibnu Sina lahir 980, wafat 1037 ya.
filsuf terbesar sepanjang masa, bukanlah nama pertama yang hadir di dalam benak untuk dijadikan bacaan spiritual. Setelah Al-Quran dan Hadis, kebanyakan kaum muslim itu berpaling pada buku-buku keagamaan populer mengenai etika kehidupan akhirat atau membaca kehidupan Nabi Muhammad SAW dan sejarah awal Islam. Bagi kebanyakan orang, Ibnu Sina tampak terlalu abstrak filsafatnya, ya. Terlalu intelektual, mungkin juga terlalu Yunani ketimbang Islami, ya kan? Selayang ya. Namun pandangan yang seksama menyingkap gambaran yang berbeda secara mengejutkan. Padahal Ibnu Sina itu digelari pangeran para dokter, ya, karena karyanya di bidang medis. Jadi dia bukanlah seorang kadi, dia bukan seorang penceramah. Ibnu Sina ini, dia adalah filsuf par excellence. Siapa? Filsuf par excellence. Itulah Ibnu Sina, ya. Tulisan-tulisannya menandakan pikirannya tingkat tinggi, ya. Apa yang dia katakan tentang makna eksistensi, tujuan hidup manusia, struktur alam semesta, makna spiritualnya telah melampaui filsafat standar. Itu ada di Ibnu Sina. Nah, konsepsinya tentang eksistensi menawarkan refleksi filosofi dan spiritual yang sungguh-sungguh mesti kita pahami secara benar. Tidak bisa sendiri ya. Amin. Kalau pakai buku kacau juga Pak, kita harus tahu dulu ininya, apanya, pengarangnya, isyarat-isyarat dan peringatan-peringatannya, terutama bukunya yang paling populer boleh dibaca. Kalau enggak kita sampai puyeng itu Al-Isyarat wa At-Tanbihat. Baca aja bukunya. Fi kecil tuh, baca ini lebih puyeng. Nah, lebih puyeng. Ya. Salah satu karyanya terakhir Ibnu Sina membandingkan, mempertentangkan dua perspektif dari para filsuf dan para mistikus al-arifin. Jadi perbandingan pola berpikir filsuf dengan para torekot lah, arifin, ya, alul ijtihad secara Islam. Para filsuf memperoleh pengetahuan melalui penyelidikan intelektual dan demonstrasi logis, ya. Para mistikus memperolehnya melalui penyaksian, disebut musyahadah, ya, pengalaman dan zauq. Salah nggak nih? Nggak ya? Nah, paham ini Ikhwan? Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Jadi ada dua buku ini mempelajari pola berpikir secara asbab dan pola berpikir secara ruhani, gitu bahasanya, ya. Dua modalitas pengetahuan itu bersifat saling melengkapi, begitu nasihat Ando. Bukan memisahkan. Kalau tidak dipisah, kalau dipisahkan akan timbul perdebatan, tidak akan ketemu, ya. Dan mengarah pada pengetahuan yang berbeda dari akal dan hati, ya. Akal yang merupakan tempatnya pengetahuan logis, ilmiah, itu kan akal. Tidaklah terasing dari rasa spiritual dan pemurnian yang etis. Demikian pula hati tidak sama sekali lepas dari muatan intelektual. Jangan dilepas. Bukan nafi. Karenanya menurut pendapat beliau Ibnu Sina tadi, pengetahuan bukanlah daftar benda-benda atau inventaris fakta-fakta saja. Bukan. Kan bukan. Ya. Epistemologi itu bukan daftar benda-benda atau inventaris fakta saja, bukan. Ya. Ia juga adalah pengalaman terwahyukan dan spesial menuntun pada pemahaman penyelamatan kita hidup baik sekarang maupun nanti. Tuh, ya. Sebagaimana terdapat dalam cerita Ibnu Sina dan Khoja Abdullah Ansari. Para filsuf mengetahui apa yang dilihat oleh para mistikus dan sebaliknya. Kaum mistikus, kaum rohani,
melihat apa yang diketahui oleh para filsuf. Jadi orang filsafat menyebut orang ruhani, orang tasawuf itu mistikus. Ya, bukan mistik, mistikus ya. Jadi kaum mistikus melihat apa yang diketahui oleh para filsuf, mengetahui dan melihat. Itu kan antara mengetahui dan melihat ibarat dua sisi mata uang yang sama. Tujuannya adalah mencapai kebenaran berdasarkan ketaatan intelektual dari satu sisi dan melalui pemurnian spiritual di sisi yang lain. Nah, itu maksudnya ya. Jadi itu session pertama.